Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Surya Atmajaya dengan NIM 2200130113 dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Dalam kesempatan Dahlan Muda Mengabdi 2022 ini, saya akan menyampaikan edukasi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pola hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga seluruh keluarga dan anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk melakukan atau menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media informasi. Manfaat dari gerakan ini yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalankan perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Tatanan dari gerakan ini dimulai dari gerakan pola hidup bersih dan sehat yang ada pada rumah tangga. Salah satu gerakan pola hidup bersih dan sehat yang utama adalah rumah tangga. Mengapa demikian? Karena gerakan ini bertujuan untuk memberdayakan anggota sebuah rumah tangga untuk tahu, mau, dan mampu menjalankan perilaku kehidupan yang bersih dan sehat, serta memiliki peran aktif pada gerakan di tingkat masyarakat. Tujuan dari gerakan pola hidup bersih dan sehat di tingkat rumah tangga ini adalah agar tercapainya rumah tangga yang sehat sehingga para anggota yang ada di dalamnya tidak mudah terserang penyakit. Yang kedua, pola hidup bersih dan sehat di sekolah. Yang ketiga, pola hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang keempat, pola hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat. Manfaat dari gerakan ini yang pertama, gerakan pola hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan. Manfaat dari gerakan ini antara lain setiap anggota keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak mudah terserang penyakit. Rumah tangga sehat mampu meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga, dan manfaat lainnya adalah anggota keluarga terbiasa untuk menerapkan pola hidup sehat sehingga anak dapat tumbuh sehat dengan gizi yang tercukupi. Yang kedua, gerakan pola hidup bersih dan sehat di sekolah. Yang kedua, gerakan pola hidup bersih dan sehat di sekolah. Gerakan pola hidup bersih dan sehat di sekolah merupakan kegiatan memberdayakan siswa, guru, dan semua masyarakat lingkungan sekolah untuk mau melaksanakan pola hidup sehat demi terciptanya sekolah yang sehat. Manfaat dari gerakan ini adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga meningkatkan proses belajar dan mengajar para siswa, guru, hingga masyarakat lingkungan sekolah sehingga dapat semua yang ada pada lingkungan sekolah tidak mudah terserang penyakit serta dapat melakukan pembelajaran dengan nyaman. Yang ketiga, gerakan pola hidup bersih sehat di tempat kerja. Kegiatan kerja yang ada pada suatu tempat dapat dilakukan dengan cara yang nyaman dan para pekerja dapat tidak mudah terserang penyakit sehingga meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan citra tempat kerja yang positif. Yang keempat, gerakan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Manfaatnya yang ada di masyarakat adalah masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit, serta masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan dan mampu mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat. Sedangkan manfaat gerakan ini secara umum yang pertama adalah semua aktivitas yang kita lakukan menjadi lebih semangat. Dengan suasana atau lingkungan yang lebih bersih, kita akan lebih nyaman dan semangat dalam melaksanakan sebuah aktivitas. Yang kedua, terhindar dari penyakit.
Hidup bersih juga membuat rutinitas sehari-hari menjadi lebih teratur, terutama dengan konsumsi makanan yang bernutrisi. Hal ini akan membuat seseorang tidak mudah terserang penyakit dan karena imun tubuh yang ada pada diri kita menjadi lebih kuat. Yang ketiga, menjaga berat badan. Dikarenakan konsumsi nutrisi yang mencukupi, seseorang juga dapat mengendalikan jumlah makan yang ada di dalam tubuh. Dengan begitu, berat badan juga dapat terjaga. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Suasana nyaman dan bersemangat serta kondisi tubuh yang prima tentu akan meningkatkan produktivitas kita. Tubuh akan terasa lebih bugar sehingga aktivitas sehari-hari yang kita lakukan juga lebih produktif. Metabolisme tubuh yang baik akan menghasilkan energi yang prima. Selanjutnya, kita dapat melakukan gerakan ini mulai dari cara yang sederhana hingga cara yang penting dan harus dilakukan. Yang pertama adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan atau dinas kesehatan. Persalinan yang mendapat pertolongan dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun bidan ataupun para medis yang lain, memiliki standar dalam penggunaan peralatan yang bersih, steril, dan juga aman. Langkah tersebut juga dapat mencegah infeksi dan bahaya lain yang berisiko tinggi bagi ibu dan bayi yang dilahirkan. Yang kedua, pemberikan ASI eksklusif. Kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak di usia 0 hingga 6 bulan menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan praktek perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkat rumah tangga. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala. Praktek tersebut dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Penimbangan dapat dilakukan di posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Posyandu dapat menjadi tempat memantau pertumbuhan anak dan menyediakan kelengkapan imunisasi, serta penimbangan secara teratur juga dapat memudahkan deteksi dini kasus gizi buruk yang ada pada anak. Yang keempat, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Praktek ini merupakan langkah awal yang berkaitan dengan kebersihan diri sekaligus langkah pencegahan penularan berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh kuman yang ada pada tangan kita. Yang kelima, menggunakan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani hidup sehat. Maka dari itu, kualitas air yang bersih juga akan berpengaruh pada kualitas diri kita masing-masing. Oleh karena itu, gunakanlah air bersih untuk memasak, minum, mandi, dan juga mencuci pakaian. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Jamban merupakan infrastruktur sanitasi penting yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk keperluan pembersihan. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Langkah ini dapat dilakukan dengan tidak menciptakan genangan air dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedelapan, konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita tetap memiliki kondisi yang prima dan optimal, sehingga dapat melakukan beberapa aktivitas dengan lancar. Yang terakhir adalah tidak membuang sampah sembarangan. Karena lingkungan yang kotor juga dapat menimbulkan beberapa penyakit sehingga dapat mengganggu aktivitas kita dalam sehari-hari. Yang sekian yang dapat saya sampaikan. Maka dari itu kita harus bisa mempraktekkan gerakan tersebut mulai dari sejak dini, mulai dari rumah tangga, sekolah, tempat kerja, hingga ke masyarakat guna menciptakan masyarakat yang sehat dan terhindar dari penyakit. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.